yang yel-yel akan tampil dulu. Sekitar kami beri waktu 15 menit. Ingat waktu, kami gunakan kontrol waktu yang sama ya, ada di layar nanti. Ya, yang ketiga Kota Pontianak dengan materi berjudul Prabu Manja, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Selasi tumbuh di muara, ambil hijau dibuat tali. Terima kasih pada bawa acara. Kami dari Kota Pontianak dituntut di nak coba bukan gelar teknologi. Bukan kentang sembarang kentang. Kentang ditanam oleh petani. Bukanlah kami datang sembarang datang. Kami datang nih nak tunjukkan gelar inovasi. Jadi ceritanya begini. Pada suatu hari di beberapa tempat, tepatnya di kelompok tani Supermantul, petani-petani ini gerah dan gelit. Mereka menjalankan Pak mencapai rabit tidak sesuai dengan harap. Banyak cabai yang busuk akibat serangan lalat buah. Nah, untuk melihat kondisinya, kita lihat di TKP. Bapak, Ibu, sama ada hasil panen tanaman itu nih? Tanaman itu saya dulu banyak serang hasil buah. Itulah ya Pak, saya pun mau curhat jadi cabai saya ini 10.000 batang, awalnya bagus, tapi sekarang buahnya busuk semua. Jadi sedih pula saya ini bakalan gagal panen tahun ini. Sama gak, kebun saya pun sama nih. Ya Allah, kok tanamannya subur atau nih cabai-cabai nih. Daunnya jauh, buahnya lebat lagi. Tapi buahnya banyak busuk. Sama dengan sebelah-sebelah kebun saya ini, kebun Wak Daud, kebun Wak Nohong, kebun Wak Senong, sama gak? Busuk buah semua. Iya Pak, kebun saya pun gitu ya Pak. Rasa-rasa misal saya, rasa nak campur semua. Karena cabai itu kebun saya tuh. Ah, betul. Nampaknya kebun cabai itu rusak semua gara-gara serangan buah. Cuman lah kita hasilnya. Ini apa saya kita? Dulu tuh, kasih itu saya pernah belajar dengan Pak Prilu tuh. Ada obat tuh namanya apa tuh? Mon gitulah. Apa hormon ke feromon gitu? Hormon. Itu namanya feromon. Nah, cuma dah habis dah. Jadi kan kami akan pakai aja. Jadi kemana lah ya? Kalau gitu kita tanya aja sama BPL ini apa kalian Pak? Atau kita coba telepon ya? Di tempat telepon mana? Belum sempat petani menelpon, Pak PPL pun melintas di kebun sayur dengan motor kesayangannya. Ren. Pak PPL sini lah lo, kita ngerti lo. Ya Pak, sini. Ya, bentar. Assalamualaikum. Kabar nih Pak. Bu sehat ya ke? Baik. Bang Ahmad sehat. Apa cerita nih? Pagi-pagi udah ngumpul semua di sini nih. Mukanya kusut lagi. Aduh. Itu Pak, kebun cabai kami ini tahun ini kan tanaman subur, tahun hijau. Terus? Tapi banyak busuk Pak.
rata-rata semua kami baru langsung ngomong nih. Jadi kami bingung nih apa solusinya kan? Bagi bapaknya apa masih belum tahu kan? Nah, coba mungkin buat beliaunya ada solusinya. Oh gitu ya. Jadi itulah. Jadi kebetulan saya di bawah nih. Sebelum saya jelaskan saya nak pantun lo. Mantap bapak. Makan bingke di rumah Tok Labe. Jangan lupa cuci tangannya. Alhamdulillah nih, saya ada solusinya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak ini apa? Tapi sebelumnya, perasaan saya dulu saya udah ngajarkan lah untuk cara apa ngatasi hama. Kalau saya lihat tuh kemarin saya ke kelompok sebelah pun kayaknya banyak yang kena lalat buah, bener nggak? Betul. Pernah emang Pak, Bapak tuh masih kami feromon, cuman cepat habis. Jadi tuh kami nak ke pasar gitu jauh dah. Oh gitu. Jadi macam mana lah? Dulu kan saya ada ngajarkan pakai ini kan? Oke. Tapi udah habis dah. Tak ada dipakai lagi. Nah ke pasar jauh, mahal lagi sekarang kan? Iya Pak. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi makanya saya tadi saya bilang insya Allah ada solusinya. Sekarang saya bawa daun ini nih. Ada yang tahu nggak daun ini apa nih? Sirih nampak tuh Pak. Bukan daun sirih ya. Jadi ini yang namanya daun melada. Ada yang tahu nggak daun melada itu apa? Bukan ada yang sama. Bukan. Jadi daun melada ini memang banyak dipakai untuk batang bawah saham, batang bawah lada. Makanya dikasih nama daun melada. Dan ternyata daun melada ini banyak mengandung metil eugenol juga, ya. Kawan-kawan penyuluh tuh tak sengaja awalnya barang-barang ini hancur diremas, atau pula banyak lalat yang datang. Nah dari situlah makanya kami lakukan pengkajian tuh. Nah seperti itu sehingga ketemulah yang namanya antraktan dari daun melada ini. Nah seperti itu ya. Cara pakainya gampang sekali nanti ya, sama dengan Bapak Ibu kalau pakai yang kayak gini itu tadi ya. Nah kan ini baru sebelum saya remas ya udah ada yang datang ya kan. Apalagi kalau diremas, kalau diremas dia bahan aktifnya keluar ya. Jadi Bapak Ibu gampang sekali, nanti tinggal tanam ya tanaman melada ini, kemudian diambil 5, 10 ya, lebih banyak lebih bagus. Bapak Ibu remas, kemudian masukkan nih nanti jadi seperti ini, sama dengan yang biasa Bapak Ibu terapkan di kebun ya. Nah ini saya tanggal berapa nih? Ini tanggal 17 kemarin sebelum berangkat ke sini. Ini udah banyak nih yang masuk nih. Nah seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu tinggal remas seperti ini ya, sampai hancur. Kalau banyak bisa gak ditumbuk ya, sampai hancur. Kemudian dibungkus, mau dibungkus boleh, mau dimasukkan ditaruh di bawah boleh. Kemudian gantung di tempat biasa Bapak dan Ibu gantung perangkap lalat buahnya tersebut. Nah ya, insya Allah nanti lalat buahnya masuk. Ini masih ada nih, masih ada yang hidup gak nih, padahal dari Pontianak ya. Mudah-mudahan lalat buahnya tak berkembang di Singkawang ya. Nah ini ya, jadi nanti jadi seperti ini. Alhamdulillah ya, saya dan Pak Sutar udah coba di BPP, udah dicoba di kelompok sebelah pun, hasilnya hampir sama dengan kalau kita pakai yang kimia itu tadi. Nah jadi gampang, ini tinggal diremas, tinggal dihancurkan, dibungkus, masukkan dalam perangkap yang Bapak Ibu punya. Nah kayak gitu. Kira-kira jelas gak Bapak Ibu? Ini hampir sama ya. Jadi ini bisa tahan 4-5 hari. Nah daya tangkapnya pun sama ya, 4-5 hari tinggal kita remas lagi, masukkan lagi ya. Jadi gampang, mudah. Murah enggak? Karena apa? Daun melada ini paling gampang tumbuh ya, paling gampang tumbuh. Kalau susah-susah cari di Shopee pun ada 5.000 jak setekannya. Ini saya baru beli, nanti Bapak Ibu saya bagi satu-satu. Kalau udah ditanam nanti udah tak perlu beli lagi ya. 5 gitu. Pak mau nanya Pak, saya kan 10.000 batang cabai itu berapa perangkap lah yang harus saya pasang? Kalau
masalah pemasangan ya Bapak Ibu ya, tinggal disesuaikan ya dengan yang biasanya Bapak Ibu kerjakan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pasang 40 perangkap, siga 40 perangkap ya. Tapi ini ada kelebihannya juga. Kelebihannya apa? Karena kita tak perlu beli kan. Artinya apa? Semakin mudah juga kita dapatkan, mudah kita juga buatnya ya. Semakin banyak kita buat, semakin banyak lalat yang masuk, kemungkinan hasil panen kita juga akan semakin bagus kan, kayak gitu. Nah, kan tak perlu beli, tinggal modal tenaga ya cari botol nih kan. Nah, kalau nanti daun meladanya udah ada, tinggal kita action, mungkin gitu. Sule, ini udah saya siapkan nih. Nah, ini udah ada tumbuh nih. Nah, begitu ya. Sama-sama Bapak Ibu. Ini banyak loh Pak. Di tempat kita Pak. Insya Allah banyak ya, ada. Kalau kawan-kawan yang budidaya sahang, budidaya lada itu biasanya ini pakai untuk batang bawah, karena ditahan nih untuk terhadap serangan banjir untuk busuk pangkal batang. Seperti itu. Nah ini nih nanti ya, ini rencana saya mau saya kasih nama inovasi ini Prabu Mancal. Nah, Prabu Mancal itu singkatan dari perangkat lalat buah untuk tanaman cabai dan lainnya. Karena ini tidak hanya untuk cabai, ya. Ini yang kemarin yang ini saya taruh di bawah pohon jambu nih. Kebetulan jambu di BPP sedang berbuah. Ini saya pasang ini, alhamdulillah juga bagus hasilnya. Seperti itu. Nah ya, nanti ini silakan bibit nih dibawa masing-masing ya. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Oh ya, makasih Pak PPL atas inovasi barunya yang mudah dan murah. Makasih Pak PPL. Sama-sama, amin. Semoga apa yang saya terangkan ini nanti bisa diterapkan ya. Kemudian bisa memberikan dampak yang positif, bisa meningkatkan produksi cabai Bapak Ibu sekalian, bisa meningkatkan kualitasnya juga terutama, dan akhirnya bisa juga untuk meningkatkan pendapatan kita semua. Amin. Oke lah kalau gitu, saya pendekkan cerita. Saya sama Pak Sultan ini sebenarnya nak balik tadi, udah penat badan berpeluh dari BPP tadi. Saya pendekkan cerita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kak, udah dipanggil tadi singgah, meskipun tak ada kopi. Oke Bapak Ibu ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah mendengar penjelasan dari Bapak PPL, petani cabai dan tanaman lainnya di kelompok tani Supermantur kembali bersemangat. Yang tadinya semangat yang sudah mengendur, lemah, mereka semangat kembali untuk menanam cabai di kebunnya. Akhir penyuluh pun ikut merasa bahagia karena masalah petani dapat diatasi dan petani bersemangat kembali menanam cabai di kebunnya. Oke, sebelum kami pantun di BP ada akan digunakan untuk penyuluh kuota hadir merayakan hari kerida. Insya Allah kamilah sang juara. Kalau pelanggan baju dikurung warna-warni penuh cahaya. Cara gelar teknologi ini patut kita dukung supaya SDM penyuluh meningkat dan tetap terjaga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan drama yang disampaikan kita putih anak ini bermanfaat dan inovasi dapat berguna untuk meningkatkan pertanian terutama tanaman hortikuler, cabai dan semoga berguna untuk semuanya. Bahannya harganya murah, kesannya tak ada biaya. Kata piring jorong mangkuk pun jorongnya si buah lada. Jika ini tadi yang lapan di dalam dada, pohon perpat banyak bergala, pohon durian tumbuh di dalam. Jika penampilan kami ini maaf kami dunia dan akhirat. Demikian dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kota Pontianak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saya nanti mungkin ahlinya nanti Pak Yatno, nggak ada mulai. Nanti Pak Yatno sudah ya. Itulah berdebar saya Pak. Mulai saya kalau saya sih ngambil ya. Tapi memang ini lebih tepat untuk tanaman horti ya. Kalau untuk tanaman pangan mudah-mudahan ada inovasi juga gitu. Yang dikhususkan memang lagi kita berbicara dengan Pak Menteri ini kan memang untuk peningkatan produktivitas. Jadi unsur tanaman pangan, saya pikir tadi inovasi ini bisa dua. Karena pertanian ini kan memang identiknya tanaman pangan dan horti. Kalau menimbulkan inovasi, kita kalau bisa ngambil sektor ada satu inovasi bisa bermanfaat untuk dua komoditi pangan dan horti. Gitu. Jadi istilahnya ke petani itu tidak semata-mata mereka hanya memikirkan horti, tapi kalau tanaman pangan ada inovasi ditampilkan, ini kan dengan pertanian dapat ambil globalnya. Tapi saya pikir ini udah bagus untuk, tapi ke depan nanti kalau bisa diinovasikan khusus Kota Pontianak ini kan ya kalau bisa dikembangkan juga bukan ya, untuk pertaniannya sebagai pangan bisa kita kembangkan juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut Pak, silakan. Mungkin saya sih saja. Tadi kalau bilang sudah dijelaskan tadi ada proses pembuatan dari alat ini. Saya hanya ingin tahu saja cara kerjanya. Tadi belum terlalu banyak dijelaskan. Mungkin kalau dari nama sih ini kan perangkap. Nah, apakah cara kerjanya nanti juga mematikan alat yang masuk dalam perangkap ini atau hanya sekedar perangkap tapi dalam kondisi hidup di dalam itu? Ini perlu penjelasan saja lah dari cara kerja alatnya. Iya, betul Pak. Jadi perahu mancar ini yang dengan berbahan dasar daun melada ini memang mengandung metil eugenol dan sudah kami kerjasamakan dengan beberapa rekan di Universitas Tanjung Pura untuk mengukur berapa persen sih kadar eugenol yang ada, dan itu dari hasil sementara yang kami terima itu antara 85 sampai 95% itu eugenol, dan fungsinya sama dengan yang kimia bahwa dia sebagaimana kita ketahui bahwa eugenol itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh serangga betina, sehingga yang masuk adalah serangga-serangga jantan yang kita harapkan dia tidak akan membuahi sang betina seperti itu Pak. Jadi prinsip kerjanya sama Pak. Makanya tadi saya jelaskan juga untuk cara penggunaannya juga sama persis dengan kalau kita menggunakan antraktan yang kimia seperti itu. Terima kasih Pak. Silakan Pak Sino. Tepuk tangan untuk kota, untuk kita semua. Jadi inovasinya sangat sederhana, sama seperti yang dikatakan Pak Is, DSM 3-nya masuk. Yang kedua, prinsip PHT-nya masuk. PHT itu pengelolaan hama terpadu. Hanya yang mau saya pertanyakan, mohon maaf, apakah semua penyuluh di Kota Pontianak sudah mengetahui hal ini? Jujur aja Bu. Ya. Udah semua? Itu ya, betul udah ya. Silakan Pak Wahyudi. Terima kasih Bu. Ini Pak, Ibu, ini kan udah cukup bagus, mudah, murah, meriah. Memang betul meriah masalah kan? Nah, tapi yang ingin saya tanyakan, ini kayaknya dua daun malada ini. Daun malada ini sebenarnya banyak nggak sih di Pontianak? Apakah kawan-kawan peserta juga nih tahu nggak sih daun malada ini? Karena kalau memang tahu, alhamdulillah berarti bisa diterapkan di kabupaten masing-masing. Nah, khusus untuk Kota Pontianak, tapi kan itu di bawah saham. Ada ketahuan saham di Kota Pontianak. Satu. Yang kedua, saya tanyakan tadi bisa dibeli di Shopee. Nah, kalau penggunaan daun malada ini untuk 1 liter berapa? Berapa banyak daun malada dengan harga berapa? Terus kita harus kalkulasikan dengan harga pestisida. Kalau memang umpamanya pestisida lebih mahal, lebih murah,
ketimbang daun melada dicarinya susah, itu berarti belum juga SN3, artinya belum mudah untuk dapat. Nah untuk itu saya mohon penjelasan kepada kawan. Daun melada ini mungkin apakah kawan juga lain tahu, kalau saya ini belum tahu, saya tidak paham aja kan itu. Jadi oleh karena itu saya mohon kepada kawan-kawan tolonglah mengingatkan kami sebenarnya daun melada itu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih saya Ibu. Jadi daun tanaman melada ini Bu familiar di rekan-rekan yang membudidayakan tanaman saha atau lada. Jadi tanaman melada ini awalnya digunakan sebagai batang bawah Bu untuk menyambung tanaman saha atau lada karena dia mempunyai keunggulan tahan terhadap genangan, kemudian lebih tahan terhadap busuk pangkal batang Bu, sehingga dipakai sebagai batang bawah untuk tanaman saha. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga tanaman ini hidup di hutan-hutan juga, di dataran yang berawa juga Bu. Dan karena permintaan akan tanaman lada ini sangat banyak, makanya saya bilang tadi Bu, itu di Shopee ada. Nah, itu satu steknya nggak sampai 5.000 Bu, dan dia gampang sekali tumbuh. Ini kemarin kami kami beli ya, ini baru umur 2 mingguan ya, itu sudah tumbuh tunas baru, padahal itu stek Bu. Jadi sangat prospek sekali ya. Kalau dibandingkan dengan penggunaan pestisida, otomatis Bu jauh lebih murah karena kita tidak membeli ya, untuk bahan itu kita tidak membeli, dan hasilnya pun itu sangat efektif. Kami sudah mencoba di beberapa petani cabai, juga di BPP Bu, kami sudah mencoba, itu hasilnya sama dengan merek Petrogenol ya. Jadi kalau Petrogenol itu kalau secara teori itu sekitar 350 sampai 400 serangga lalat buah yang bisa kita tangkap. Kalau untuk melada hampir sama Bu ya, hampir sama. Mungkin yang perlu kami kaji lebih lanjut adalah komposisi yang pas. Kalau selama ini ya kita main perkiraan antara 5 sampai 10 lembar itu untuk satu perangkap lalat buah, seperti itu. Terima kasih Bu. Pak Wendy gimana? Lanjut. Saya sedikit saja. Jadi yang udah bagus ini harus ditingkatkan ya. Jadi jangan cepat puas. Saya hanya mau merisi di buklet, di brosur ini. Ini ada beberapa yang memang harus diperbaiki. Ini saya koreksi, takut ini nanti disebarkan. Ini terkait dengan latar belakang, terus manfaatnya, dan ada daun ladanya. Ini ada yang kurang pas. Contoh nih, ini contoh. Kerugian akibat lalat buah meliputi penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen serta tertutupnya akses pada pasar tertentu. Nah ini. Kedua, yang manfaatnya ini, manfaatnya itu melindungi konsumen dari residu bahan kimia. Kalau bisa ini melindungi petani lah, karena di atasnya petani kan sistemnya petani. Nah terus yang di daun lada ini ada kelebihannya pembuatan yang mudah. Nah, ini masalahnya kan bukan daunnya, ini kan masalahnya masalah daun yang dibahas nih, tapi manfaat dari ini bisa masukkan biar pas itu tempatnya. Saya kira itu masukan dari Bu Sida itu bagus ya. Jadi artinya kalau mudah yang terukur ya, mudahnya terukur. Terus kalaupun ini bermanfaat yang terukur. Jadi kalau sampai ke petani, kita penyuluh tidak sulit jawabnya ya. Jangan hanya secara umum ini mudah, ini sama seperti tadi mudah, tapi harus ada kilo berat alatnya. Jadi kita bisa ada pembanding ya. Selama seperti ini, jadi mudah ya, pasti mudah, kan harus ada terukur. Ini masukan saja, saya kira itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wali. Oke, aplaus untuk Bapak Zika. Pontianak. Koreksi.
kasih. Oke, Kota Pontianak, mau nyanyi dulu atau mau joget dulu? Oke, silakan. Siap ya? Siapa kita? Penyelur bertanya, siapa kita? Kota Pontianak. Siapa kita? Penyelur bertanya, Kota Pontianak. Pertanyaan, maju, ambil warna. Tunjukkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan penampilan kami bermanfaat dan bisa menambah inovasi untuk rekan-rekan bukan hanya di kota dan tempat-tempat lainnya. Terima kasih kepada juri, panitia dan sebagainya. Pada Pak Juri, terima kasih. Semangat ya, semangat. Biasa pakai kamera.